dijelaskan oleh Rifaik terkait dengan hakikat analisis sebuah makna. Kepada Muhammad Rifaik dipersilakan. Oke, terima kasih saudara saudari Siska atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hakikat analisis makna. Analisis makna ini dalam penerjemahan bahasa Arab adalah proses menelaah arti kata, frasa, dan struktur kalimat secara sistematis sebelum dialihkan ke bahasa sasaran. Nah, analisis makna ini memiliki hakikat yang terdiri dari beberapa yang terdiri dari tiga komponen. Nah, yang pertama itu ada sistem morfologi atau sorof. Satu akar kata atau jizrun dapat menghasilkan berbagai bentuk derivatif dengan nuansa makna yang berbeda. Semisal yang akarnya itu memiliki tiga huruf yaitu ada go, fa, dan ro akan melahirkan kata yaitu gofaro yang berarti mengampuni dan istighfaro yang berarti memohon ampun. Nah, Gofaro dan Istifaro ini yang nantinya masing-masing memiliki konotasi semantis berbeda. Lalu hakikat yang kedua adalah lapisan semantik. Sebuah kata dapat yang mana sebuah kata dapat memuat makna lugawi atau leksikal dan isti'mali atau pemakaian kontekstual. Hal ini mengharuskan penerjemah menelaah konteks untuk menghindari kesalahan pemaknaan. Nah, hakikat yang ketiga yaitu dimensi budaya dan religius. Istilah syar'i, idiom klasik, dan ungkapan Qur'ani seringkali tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa sasaran. Penerjemah perlu mempertimbangkan aspek budaya agar makna pesan tetap utuh. Abdul Wahab Roshidi dalam penulisannya menekankan bahwa penerjemahan hakikatnya bukan sekedar mentransfer kata, tetapi menemukan makna yang sesungguhnya dari teks sumber. Untuk itu, seorang penerjemah harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu konteks situasi, konteks linguistik, dan konteks kultural, yang mana artinya kata atau kalimat baru akan bermakna benar jika diletakkan pada lingkungan sosial, tata bahasa, serta budaya yang melingkupinya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke Saudari Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Khiri Faik telah menjelaskan terkait dengan hakikat analisis sebuah makna. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan jenis makna, contoh, dan juga implementasinya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Ukti Nabila. Kepada Ukti Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Siska. Mohon maaf kepada teman-teman atas kendalanya. Mungkin untuk
bagian Ukti Nabila dimohon untuk menunggu terlebih dahulu. Dikarenakan Ukti Nabila sedang ada kendala device, oleh karena itu kita next dulu ke materi. Benar, Ukti Siska. Nabila sudah hadir. Baik, mungkin Ani izin melanjutkan. Mohon maaf sebelumnya kepada Ustadz Ramdhani dan teman-teman sekalian. Ani tidak bisa membuka kamera karena tadi itu jadi keluar Zoom-nya. Seperti itu. Oke, baik, lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah contoh jenis makna dan implikasinya. Nah, di sini tuh contoh jenis maknanya itu ada 5. Yang pertama itu adalah makna lugawi atau makna leksikal. Nah, makna leksikal ini berarti arti dasar kata sesuai kamus seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya ada kata kataba gitu. Nah, kata kataba ini arti dasar sesuai kamusnya itu artinya menulis gitu. Jadi maknanya hanya makna dasar yang seperti ada di kamus. Lalu yang kedua adalah makna sorfiah. Makna sorfiah itu atau dalam bahasa Arab kita makna sorfiah yaitu makna gramatikal makna morfologis gitu. Dalam bahasa Arab perubahan bentuk kata atau wazan kata itu dapat memengaruhi makna gitu. Contohnya adalah kata ghafaro gitu. Kata ghafaro itu kan terdiri dari susunan huruf ghain, fa dan ro. Nah, artinya ghafaro itu kan artinya mengampuni. Tetapi jika bentuk wazannya itu berubah, contohnya jadi istighfaro gitu, maka artinya itu akan berubah juga. Maka arti istighfaro itu artinya adalah memohon ampun gitu. Padahal ghafaro dan istighfaro itu berasal dari uh, huruf yang sama gitu. Tapi jika wazannya berubah itu, maka maknanya juga dapat berubah. Lalu yang ketiga adalah makna nahwiyah, yaitu makna gramatikal. Makna ini dipengaruhi oleh struktur kalimat gitu. Contoh dalam kalimatnya itu contohnya ada contoh di ayat Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah, yang berarti itu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, di dalam kalimat ini itu menggunakan kata inama. Inama itu berfungsi untuk membatasi, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang orang-orang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman gitu. Jadi kata inama itu berarti untuk membatasi gitu, membatasi makna tersebut. Lalu yang keempat adalah balaghiyah atau i'jaziyah gitu, atau makna retoris gitu. Nah, dalam bahasa Arab ini terutama di dalam Al-Qur'an itu banyak kita temukan ayat-ayat yang menggunakan gaya bahasa balaghah ini. Contohnya itu contoh dalam Al-Qur'an itu misalnya contohnya di sini adalah di surat Luqman ayat 19 yaitu waghdud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Nah, di sini kan arti secara harfiahnya adalah rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, kalimat ini tuh menggunakan kalimat balaghah, yaitu menggunakan tashbih gitu untuk menggambarkan bahwa suara keras dan kasar itu seperti suara keledai, yaitu suara keledai itu suaranya itu buruk gitu loh dan tidak pantas gitu. Jadi pada ayat ini tuh menggunakan
menggunakan gaya bahasa balaghah gitu. Lalu yang kedua adalah yang yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah makna pragmatik dan budaya. Makna ini tuh muncul dari kebiasaan sosial dan budaya masyarakat. Contohnya, contohnya yang kita pakai sehari-hari yaitu kata assalamualaikum. Nah, kata assalamualaikum ini kalau diterjemahkan secara harfiah artinya adalah keselamatan atas kalian. Tetapi makna pragmatisnya adalah ucapan salam. Ucapan salam yang biasa kita kita ucapkan apa ketika kita mau misalnya bertemu dengan orang lain gitu seperti itu. Karena kata assalamualaikum dalam Indonesia sendiri itu sudah kita apa ya sudah terbiasa kita gunakan untuk menyapa orang seperti itu. Mas. Boleh di next. Baik, terima kasih kepada Bukti Nabila terkait dengan jenis makna dan juga contoh serta implikasinya dalam sebuah kalimat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan pandangan ahli, yaitu pandangan penerjemah. Mungkin kepada ini dipersilakan kepada Akhi Malik untuk menjelaskan. Pada Akhi Malik dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Apakah suara terdengar? Terdengar, Akhi. Oke, baik. Ada suatu lagu judulnya Dengarkan Aku yang dibawakan oleh Seventeen. Kira-kira liriknya begini. Tolong lihat aku kali ini saja. Aku tak minta apa-apa, hanya ingin kau dengar. Kira-kira begitu sepotong liriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Romdon, izin juga teman-teman yang ada di Zoom. Izinkan anak melanjutkan presentasi terkait materi ini, yaitu pandangan penerjemahan menurut para ahli. Oke, sebelum Anda lanjut, atau sebelum Anda bahas dari pandangan masing-masing para ahli, penerjemahan itu bukanlah sekadar memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa target. Proses ini menuntut pemindahan pesan dan pengalaman pembaca agar efek komunikasinya setara. Jadinya makna menjadi inti dalam setiap proses penerjemahan, mencakup dimensi leksikal, gramatikal, kultural, hingga spiritual. Oke, baik langsung saja. Yang pertama di sini ada Eugene Anida. Dalam teori dynamic equivalence atau kesepadanan dinamis. Eugene menegaskan bahwa tujuan utama penerjemahan ialah menghasilkan padanan yang wajar dan alami, baik dari segi makna maupun gaya. Ya, beliau juga memperkenalkan konsep dynamic equivalence atau kesepadanan dinamis. Oke, beliau juga mengemukakan pendapatnya di dalam bukunya, yaitu Tower A Science of Translating pada tahun 1964. Yaitu, translating consists in reproducing in the receptor language the close natural equivalent of the source language message. First in terms of meaning, and secondly in terms of style. Artinya, kesan pembaca eh, kesan pembaca bahasa awal atau bahasa target itu harus setara dengan kesan pembaca bahasa sumber, bukan hanya arti kata gitu. Jadi penerjemah tidak boleh berhenti pada padanan leksikal, tetapi menyesuaikan idiom, budaya dan konteks agar pesan terasa alami. Prinsip ini menuntut penerjemah agar pembaca bahasa apa ya sebutnya ya, bahasa penerima itu memperoleh kesan yang setara dengan pembaca bahasa sumber. Jadinya kesepadanan makna itu harus lebih diutamakan daripada padanan tata. Contohnya begini nih, ada kata innamal a'malu binniyat. Nah, kalau kita artikan secara makna yaitu sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Nah, jadi kalau misalkan kita artikan eh, dengan makna dinamis, itu akan menjadi segala perbuatan itu atau segala sesuatu perbuatan bergantung pada niatnya. Atau mungkin ada contoh lain, laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita artikan secara makna harfiah, itu artinya tidak ada seperti keserupaannya sesuatu. Nggak jelas kan? Tapi kalau misalkan kita artikan menjadi makna dinamis, itu artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Nah, jadi perubahan struktur pada terjemahan dinamis ini memberikan efek komunikasi yang serupa bagi pembaca Indonesia, sesuai dengan prinsip NIDA. Oke, kemudian yang kedua ada Mildred L. Larson dalam teori meaning-based translation atau makna inti penerjemahan. Larson juga menekankan bahwa makna adalah inti penerjemahan. Menurut beliau, penerjemah wajib menganalisis makna sebelum menentukan bentuk kata. Beliau juga mengemukakan pendapatnya di dalam bukunya, yaitu Meaning-Based Translation pada tahun 1984. Translation is concerned with transferring the meaning of the source language into the receptor language. Artinya, penerjemahan berkaitan dengan pemindahan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima atau bahasa sasaran. Beliau juga menguraikan 3 langkah pokok. Yang pertama menganalisis leksikon, struktur dan konteks teks sumber. Yang kedua menemukan makna inti yang dimaksud penulis. Kemudian yang terakhir menyampaikan kembali makna tersebut ke dalam bahasa sasaran dengan struktur yang alami sesuai budaya. Sebagaimana contohnya, al-kalbu yarkudu bisuratin. Kalau kita artikan secara makna harfiah itu maka akan menjadi anjing berlari dengan kecepatan. Tetapi kalau kita artikan secara makna alami, maka anjing itu berlari cepat. Atau mungkin ada contoh lain nih. Tahtilul amtor rotan firrobiyah. Kalau kita artikan makna secara harfiah, itu turun hujan deras di musim semi. Tapi kalau kita artikan secara makna alami, yaitu hujan deras turun pada musim semi. Hujan deras itu turun pada musim semi. Jadi Larson menekankan meaning transfer, bukan transfer, sehingga struktur kalimat disesuaikan agar wajar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kemudian pandangan ahli yang ketiga yaitu di sini ada Ali Al-Khawli dalam teori pergeseran makna dan konteks atau sifat dinamis dalam teori pergeseran makna dan konteks. Ali Al-Khawli adalah seorang pakar linguistik Arab. Beliau juga menyoroti sifat dinamis bahasa. Menurutnya, kata hanyalah simbol yang maknanya ditentukan konteks, waktu, dan dialek. Beliau juga mengemukakan di dalam bukunya, yaitu Linguistic and the Study of Arabic pada tahun 1982, words are symbol. Their meanings vary according to time, place, and context. Artinya, kata-kata adalah simbol. Maknanya bervariasi sesuai dengan waktu, tempat, dan konteks. Jadi, makna itu dapat berubah seiring waktu atau semantic change, bervariasi antar dialek atau budaya, dan memiliki banyak arti alias polisemi. Contoh kata baitun. Nah, baitun. Kalau kita terjemahkan secara makna denotatif, itu artinya rumah tempat tinggal. Tetapi kalau kita terjemahkan secara makna dalam puisi, itu bait syair. Itu. Baitun itu bait syair kalau dalam konteks puisi. Ada juga contoh al-qalbu al-abyadu. Kalau kita artikan maknanya secara denotatif itu artinya hati yang berwarna putih. Nah, kalau kita terjemahkan secara makna idiomatis, artinya orang yang berhati bersih atau baik. Jadi seorang penerjemah itu harus peka terhadap konteks teks, apakah berbicara tentang rumah, fisik, ataupun karya sastra, ataupun sifat gitu, hati seseorang. Kemudian pandangan ahli yang keempat yaitu ada Hilbert Paul Grice dan Dwight Bollinger dalam teori makna sebagai kesepakatan sosial. Nah, jadi Hilbert Paul Grice itu menekankan cooperative principle dalam percakapan, sedangkan Bollinger melihat makna sebagai hasil kesepakatan sosial antara penutur dan pendengar. Dwight Bollinger juga mengemukakan pendapatnya di dalam bukunya yaitu yang berjudul The Loaded Weapon pada tahun 1980 yang dikutip oleh Aminuddin pada tahun 2003. Isinya meaning is not inherent in words alone, but in the social agreement between speakers and hearer. Artinya, makna tidak melekat pada kata-kata itu sendiri, melainkan pada kesepakatan sosial antar penutur dan pendengar. Jadi makna itu muncul dari relasi kata dengan dunia luar yang disetujui masyarakat gitu. Sebagaimana contoh yang tadi sudah disebutkan oleh saudari Nabila ya, Assalamualaikum gitu. Kalau kita artikan makna secara harfiah itu keselamatan atas kalian. Ya, keselamatan atas kalian itu maknanya luas lah. Tapi kalau kita artikan makna kontekstual, Assalamualaikum ya, Assalamualaikum gitu.
yang biasa dipahami sebagai salam gitu. Salam dalam agama Islam, bukan sekedar ucap keselamatan doang. Gitu. Jadi penerjemah itu harus menangkap dimensi sosial dan budaya Islam agar pesan tetap autentik. Kayak misalkan di di budaya Kristen itu ya shalom, atau di budaya agama Buddha Om Swastiastu gitu-gitu ya, nama budaya di Hindu kira-kira begitu. Oke, yang terakhir ada pandangan ahli yang kelima ya, yaitu menurut Muqatil Ibn Sulaiman dalam teori konteks dalam teks suci. Sebagai salah satu mufassir awal, Muqatil beliau menegaskan bahwa satu kata Al-Quran dapat memiliki lapisan makna yang beragam. Penerjemah Al-Quran wajib mempertimbangkan konteks ayat, tradisi tafsir, dan perkembangan makna. Seperti kata contoh maut. Biasanya kan di ayat Al-Quran itu ada maut lah ya, mautun, mautun. Nah, mautun ini di dalam Al-Quran bisa kita artikan, tapi nggak cuma artinya nggak cuma mati doang, tapi luas. Yang pertama, mait di Al-Quran itu bisa diartikan sebagai kematian secara fisik maupun jasmani, gitu. Jadi makna yang paling umum adalah kematian fisik, gitu. Lawan dari kata kehidupan lah. Misalkan ada kalimat al-mautu hakun, kematian itu pasti atau benar adanya. Nah, itu contoh kata maut yang pertama, yang konteksnya itu kematian. Kemudian ada contoh arti maut yang kedua, itu bisa diartikan sebagai tanah gersang atau tanah yang tidak subur. Dalam Al-Quran itu sering digunakan untuk menyebut tanah yang mati. Artinya kering, tidak ada tumbuhan, seakan-akan hidup kembali gitu ketika turun hujan. Contohnya itu ada di surat Ar-Rum ayat 19, wa yuhyil ardo ba'da mautiha. Dan dia, Allah, menghidupkan bumi setelah matinya. Nah, itu arti maut yang kedua. Kemudian ada lagi arti maut di dalam Al-Quran yang ketiga, yaitu mati hati. Matinya itu secara spiritual lah. Bisa bermakna kematian rohani, yakni hati yang tidak lagi menerima kebenaran, atau orang yang jauh dari iman gitu. Misalnya disebut dalam tafsir itu ada hati orang kafir. Biasa kan mait al-qalb, maitul qalb, matinya hati. Jadi maut di sini tuh bukan hanya sekedar kematian jasmani, tetapi juga dipakai kiasan kayak seperti kondisi tanah, kondisi hati maupun jiwa. Jadinya penerjemah teks suci itu harus menafsirkan makna berdasarkan konteks wahyu, bukan sekedar arti leksikal. Kira-kira begitu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan lagi kepada saudari Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akhi Malik atas penjelasannya terkait dengan pandangan penerjemah. Oleh karena itu, untuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pembagian makna dengan perannya dalam penerjemah akan dijelaskan oleh Ukhti Zahra. Kepada Ukhti Zahra, dipersilakan. Syukuran aktif Siska. Sebelumnya Ana izin melanjutkan, yaitu pembagian makna dengan perannya dalam penerjemahan. Di sini ada 6 pembagian makna. Yang pertama itu ada makna denotatif dan konotatif, lalu yang kedua ada makna gramatikal dan leksikal, lalu yang ketiga ada makna kata dan makna istilah, dan yang keempat ada makna idiom dan peribahasa. Yang kelima ada makna dasar dan relasional, dan yang terakhir ada perkembangan dan pergeseran makna. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu makna denotatif dan konotatif. Yang dimana di makna denotatif dan konotatif ini penerjemah itu diminta harus bisa membedakan yang mana makna lugas atau makna yang asli dan makna yang bernuansa rasa atau secara meluas. Jadi kalau kita salah menerjemahkan, hasil penerjemahannya itu bisa kehilangan nuansa emosinya. Contohnya itu pada kata misal kata sijin, sijin itu secara secara denotatifnya atau secara harfiahnya itu adalah penjara atau tempat mengurung narapidana atau ya tahanan. Nah, tapi kalau secara kuantitatifnya itu bisa memiliki kesan negatif atau penderitaan dan keterbatasan hidup. Yang dimana jika dalam teks Arab memakai kata sijin ini untuk mengeritik suatu kehidupan yang mengekang, penerjemah nggak boleh cuma menulis penjara aja, tapi kita harus nyesuaiin lagi seperti kayak diubah jadi kehidupan yang terasa seperti di penjara atau kehidupan yang sangat mengekang gitu. Lalu yang kedua ada makna gramatikal dan leksikal, yang dimana penerjemah itu harus paham bahwa imbuhan atau struktur kalimat itu bisa mengubah makna.
Contohnya itu pada kata kataba yang dimana secara makna leksikalnya itu adalah menulis. Akan tapi makna gramatikalnya itu ketika berubah menjadi kata betul itu artinya aku menulis, atau ketika berubah menjadi maktub itu artinya tertulis. Nah, di sini kalau diterjemahkan tanpa memahami gramatika bisa salah arti antara menulis dan tertulis. Lalu yang selanjutnya itu ada makna kata dan makna istilah, yang dimana di yang ketiga ini penerjemah wajib tahu kapan sebuah kata ini dipakai dalam artian umum dan kapan sudah ada istilah secara teknisnya. Yang contohnya itu pada kata sholat, kalau sebagai makna katanya itu bisa diartikan sholat itu adalah doa. Tapi sebagai makna istilah, sholat itu adalah ibadah sholat di apa ya, ibadah ritual, ibadah sholat 5 waktu dalam agama Islam gitu. Nah, kalau dalam teks agama, penerjemah itu tidak boleh menerjemahkan sholat itu hanya sebagai doa gitu, tapi harus mempertahankan istilahnya dan memberikan penjelasannya secara meluas. Lalu yang keempat itu ada makna idiom dan peribahasa. Di sini satu kata itu bisa berubah artinya dan sesuai konteks. Jadi penerjemah juga harus melihat hubungan antar kata yang kata satu dan kata yang lainnya. Contohnya itu ada kata kitab yang dimana pada dasarnya itu memiliki arti sebagai buku, tetapi makna relasionalnya itu ketika berhubungan dengan kitab Allah, ia berarti adalah kitab suci atau wahyu. Dalam surat Al-Baqarah, kata Alkitab di sini itu memiliki salah satu contohnya dalam Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Baqarah, yang dimana kata kitab dalam Al-Quran itu memiliki makna yaitu Al-Quran, bukan sekedar buku. Lalu yang terakhir itu ada perkembangan dan pergeseran makna, yang dimana di sini penerjemah harus sadar bahwa makna kata bisa berubah karena pergerakan zaman dan budaya. Contohnya itu pada kata sayyaroh, kalau pada zaman dulu atau klasik, sayyaroh itu memiliki makna rombongan kafilah atau ya rombongan. Lalu kalau pada masa sekarang, sayyaroh ini hanya pada mobil, memiliki maknanya itulah mobil. Jadi di sini mungkin jika menerjemahkan teks klasik, penerjemah itu nggak boleh menulis kata sayyaroh itu secara gamblang dengan mobil gitu, tapi harus sesuai dengan konteks zamannya, yaitu berarti diterjemahkannya sebagai rombongan kafilah. Sekian dari Ana, dikembalikan kepada Uffi Siska. Terima kasih kepada Uffi Zahra atas penjelasannya terkait dengan pembagian makna dengan perannya di dalam sebuah penerjemahan. Oleh karena itu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang penjelasan analisis makna, ini akan dijelaskan oleh Ukhti Naila. Kepada Ukhti Naila, saya persilakan. Oke, syukron Siska atas kesempatannya. Namun sebelumnya, Ana mohon maaf karena belum bisa menampilkan wajah karena sedang kurang sehat. Untuk penjelasan selanjutnya ada penjelasan analisis makna. Nah, jadi analisis makna dalam teori terjemah merupakan salah satu kajian penting dalam studi penerjemahan. Nah, jadi kegiatan penerjemahan itu nggak cuma sekedar mengganti kata-kata dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasarannya, tapi juga kita harus menjaga agar makna, terus pesan, dan juga nuansa yang terkandung dalam teks asli tetap tersampaikan dengan baik. Nah, jadi fokus utama si terjemahan ini tuh gimana sebuah teks bisa dipahami oleh pembaca bahasa sasaran tanpa kehilangan makna yang dimaksud oleh si penulis gitu. Kemudian dalam teori terjemah, konsep makna juga banyak dibahas oleh para ahli, seperti yang sudah disinggung Akhi Malik juga tadi di awal. Menurut Eugene Nida, membedakan kesepadanan makna menjadi dua, yaitu formal equivalence dan juga dynamic equivalence gitu. Si formal equivalence ini berfokus pada bentuk dan struktur bahasa sumber, sehingga hasil terjemahannya itu tuh cenderung literal gitu. Sedangkan si dynamic equivalence ini lebih menekankan pada kesepadanan makna dan juga efek komunikasi gitu. Jadi si pembaca bahasa sasaran mendapatkan pengalaman membaca yang serupa dengan pembaca bahasa sumbernya gitu.
Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya menjaga makna dalam terjemahan itu seringkali membutuhkan penyesuaian bahasa. Nah, kemudian teori terjemah juga mengenal adanya pergeseran makna atau shift, sebagaimana dikemukakan oleh J.C. Catford gitu. Pergeseran makna ini tuh terjadi karena ada atau ketika ada struktur bahasa si of Afwan eh, ada terjadi pergeseran makna ketika si struktur bahasa sumber nggak bisa dipertahankan secara utuh dalam bahasa sasaran. Jadinya penerjemah harus melakukan perubahan bentuk untuk mempertahankan makna. Nah, hal itu sangat umum terjadi karena setiap bahasa itu pasti punya sistem gramatikal, kosakata, dan juga budaya yang berbeda. Nah, dalam praktiknya, analisis makna penerjemahan dapat dilihat melalui contoh-contoh dari idiom gitu. Misalnya, eh, pada idiom atau ungkapan bahasa Arab, yadun wahid la tusawwib. Nah, artinya secara literal itu adalah satu tangan tidak bisa bertepuk gitu. Nah, tapi sebenarnya dia itu adalah makna aslinya adalah ajaran moral bahwasannya seseorang itu nggak bisa bekerja sendirian gitu. Mereka tuh perlu kerjasama sama orang lain. Nah, jadinya terjemahan yang lebih tepat tuh kan bukan satu tangan tidak bisa bertepuk, tapi kerjasama itu penting karena seseorang nggak bisa bekerja sendiri gitu. Nah, dalam kasus ini penerjemah harus memahami budaya dan juga maksud suatu ungkapan sebelum mengalihkannya agar makna moralnya tetap tersampaikan. Kemudian contoh lain ada juga pada idiom-idiom bahasa Inggris. Misalnya, it's raining cats and dogs gitu. Kalau misalnya kita terjemahkan secara literal, jadinya hujan, kucing, dan anjing gitu. Tentu maknanya ini sangat-sangat membingungkan bagi pembaca bahasa Indonesia. Nah, jadi si penerjemah harus mengalihkan maknanya ke bentuk yang lebih alami, seperti hujan deras sekali gitu. Dalam contoh ini, kita bisa lihat bahwasannya bentuk bahasa itu berubah, tapi makna komunikatifnya itu tetap terjaga. Nah, dari beberapa uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya analisis makna dalam teori terjemah adalah proses yang penting untuk memahami gimana pesan dari bahasa sumber itu dialihkan ke bahasa sasaran gitu. Terus juga pergeseran bentuk bahasa emang sering terjadi gitu. Tapi dia tuh bukan suatu masalah besar gitu selama makna utamanya tetap terjaga. Nah, jadi analisis makna dalam terjemahan itu bukan hanya bersifat linguistik gitu, berfokus pada misalnya struktur-struktur bahasa gitu. Tapi dia juga menyangkut dalam aspek budaya, konteks, dan juga tujuan komunikasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ukti Naila atas penjelasannya terkait dengan penjelasan analisis makna. Oleh karena itu, karena pembahasannya sudah selesai di uh, PPT ini, mungkin kita akan mengadakan sebuah sesi tanya jawab. Apabila teman-teman yang memiliki suatu kebingungan ataupun pertanyaan terkait dengan materi ini, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Ukti Gina, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, teman-teman, dan juga izin Ustadz. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, saya memiliki kesimpulan Uti Siska.
tolong diberikan pembenaran atau diluruskan apabila ada kesalahan. Jadi ketika kita menjadi seorang penerjemah itu tidak hanya serta-merta harus memahami apa namanya kaidah-kaidah bahasa, akan tetapi kita juga harus memahami latar belakang budaya suatu negara tersebut. Apakah itu benar? Karena tadi kan dijelaskan ya oleh Ukti apa di awal yang terkait jenis makna, kayak gitu. Ada makna pragmatik dan juga budaya yang dimana ini kan baik lagi ke kebiasaan sosial masyarakat tersebut. Apakah kesimpulan saya itu benar seperti itu? Dan berarti saya satu lagi Uti, satu lagi yaitu ketika dulu saya di pondok, ustazah saya pernah bilang bahwasannya Al-Quran itu tuh nggak bisa diterjemahkan secara plek ketiplek atau secara benar-benar sama seperti makna yang diinginkan ke bahasa Indonesia, dikarenakan tingginya bahasa yang digunakan dan juga latar belakang budaya yang berbeda. Berarti bisa disimpulkan apakah semua bahasa apabila diterjemahkan tidak mampu diartikan secara sempurna atau memang hanya Al-Quran saja, kayak gitu. Mungkin itu dua hal yang ingin saya tanyakan dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kepada Ukti Gina. Tadi aku sempat ketinggalan di pertanyaan ataupun kesimpulan tadi nomor 1. Mungkin boleh kali ya diulang sekali lagi supaya teman kelompok aku juga paham sama konteksnya. Oke, jadi kalau tadi yang pertama kesimpulannya saya ambil, ketika kita menjadi penerjemah, berarti tidak serta-merta hanya harus paham kaidah bahasa. Itu berarti kita juga harus memahami konteks budaya dari negara asal tersebut. Jadi kayak misalkan saya menerjemahkan bahasa Arab, berarti saya tuh nggak cuma harus bisa kaidah bahasanya, berarti saya juga harus memahami bagaimana kondisi budaya di negara tersebut. Agar apa? Agar terjemahan yang saya terjemahkan ini apa ya sesuai gitu dengan apa yang dimaksudkan. Apakah bisa difahami kesimpulan yang saya dapat? Baik, terima kasih Ukti Gina sudah kami eh, catat terkait dengan kesimpulan dan juga pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih atas Ukti Gina pertanyaan dan juga kesimpulannya. Mungkin kami minta waktu untuk mencari dan juga mendiskusikan terkait dengan pertanyaan dari Ukti Gina.
Oke, baik. Kepada Ukti Gina, mungkin aku izin menjawab terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman dari kelompok tiga. Nah, dari kan tadi pertanyaan ataupun inti pertanyaan adalah ketika kita menjadi seorang penerjemah, apakah bukan berarti hanya paham secara kaidah bahasa, tetapi juga harus paham terhadap budaya negara tersebut. Nah, kan tadi kita belajar tentang konotatif ya. Kita kemarin udah belajar tentang diksi dan juga gaya bahasa ataupun yang nantinya akan juga dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Nah, menjawab pertanyaan dari Ukti Kina terkait dengan apakah kita juga harus memahami budaya negara tersebut, yaitu dengan memahami sebuah budaya negara tersebut itu sangat mempengaruhi dalam penerjemahan. Nah, kan kita tahu bahwa penerjemahan itu tidak hanya memindahkan sebuah kata ke bahasa target gitu, tapi juga gimana atau sedemikian rupa supaya kata itu mirip gitu, mirip dengan apa yang dimaksud oleh penulis ataupun pembicara. Nah, itu tuh mempengaruhi beberapa hal, yaitu pertama adalah pilihan kata, yaitu atau diksi. Karena ketika kita suatu budaya itu mempengaruhi kata, eh, kayak misal kalau aku sepahaman aku, ketika belajar bahasa Korea itu kan di bahasa Korea ada 3 tahapan. Pertama adalah formal, semi formal, dan informal atau yang biasanya disebut dengan banmal gitu. Nah, dengan kita memahami struktur gimana cara kerja menghormatin orang di negara Korea, kita bakal bisa menganalisis apakah ketika kita berbicara dengan orang itu pakai yang mana gitu, formal, semi formal ataupun informal gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kata you itu kan bisa diterjemahkan sebagai kamu atau Anda gitu. Tapi di beberapa negara yang mungkin memiliki kosakata yang satu tapi maknanya banyak, itu bisa menjadi istilah saudara gitu, tergantung konteks budaya dan juga hubungan sosial mereka. Nah, tadi sempat disenggol tentang minggu kemarin nggak salah itu tentang konotatif atau tadi di ilmu dalalah yang sudah kita zoom tadi pagi, yaitu kata pun bisa sama kalau punya rasa emosional gitu terhadap budaya yang berbeda. Nah, contoh kan kalau kata liberal gitu, liberal mungkin itu kan positif di suatu budaya gitu. Tapi kalau dalam lingkup konteks agama itu kan dianggap suatu hal yang menyimpang ataupun pikiran-pikiran menyimpang. Nah, itu kan juga ketika kita memahami sebuah budaya di negara tersebut itu juga dapat mempengaruhi beberapa hal. Nah, terlebih lagi terhadap gaya bahasa. Nah, kan penerjemah itu harus tahu kapan menggunakan sebuah gaya bahasa. Kayak formal, santai, ataupun tergantung budaya target. Kalau di Indonesia sendiri kan, apalagi khususnya Jawa ya, cuman ada formal dan juga informal gitu. Kalau sama orang tua ataupun di daerah keraton kita pakai bahasa keraton ataupun bahasa alus, bahasa Jawa alus. Sedangkan kalau mungkin di sekitaran Gunung Kidul dan lainnya itu kita pakai bahasa Jawa ngoko gitu ibaratnya. Nah, dan juga yang terakhir itu terkait dengan interpretasi peran. Jadi kan penerjemah itu juga harus memahami nilai-nilai yang ada di balik teks. Bahkan misal teks itu tidak secara ibaratnya secara jelas digambarkan di situ. Tapi dia juga penerjemah ini harus memahami nilai-nilai. Bahkan nilai-nilai ini juga bisa berkaitan dengan sebuah budaya ataupun keadaan sosial ataupun struktur sosial yang ada di negara tersebut gitu. Nah, jadi kayak teks agama ataupun hukum itu kayak pidato politik itu juga harus memahami dengan baik terkait dengan struktur ataupun negara. Misalnya kemarin ada sidang mati mati
Mohon maaf tadi sempat kepental. Jadi tadi terkait dengan interpretasi peran. Kan gini, contohnya kemarin di sidang PBB, Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pesan gitu. Kalau penerjemah ataupun yang menerjemahkan bahasa Prabowo, misal ada Presiden Perancis nih, diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Kalau misal penerjemah itu nggak paham terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan sidangnya, itu akan menjadi sebuah apa ya kesalahpahaman gitu. Jadi ketika penerjemah itu memahami sebuah budaya ataupun struktur sosial yang ada di negara tersebut itu semakin baik karena dengan itu dia bisa bisa apa ya menyalurkan sebuah pesan yang tidak bisa disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis, tetapi juga mungkin ada beberapa kalimat yang maknanya tersirat. Mungkin itu untuk jawaban Ukti Gina terkait dengan pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Terima kasih, Tisiska. Bisa dipahami. Berarti maaf, tadi pertanyaan nomor 2 kan jawabannya Yakti ya? Iya, betul. Ya, oke, baik. Mungkin teman-teman bisa dari kelompok 3 untuk menjawab lagi terkait dengan pertanyaan Ukti Gina yang nomor 1 ataupun mau nambahin terkait dengan pertanyaan nomor 2. Eh, izin menambahkan ya, Ukti Gina. Nggak ini sih, bukan maksud menjawab pertanyaan, cuman agak sedikit menarik aja. Tadi kalau nggak salah nyinggung, nggak nyinggung sih. Nyebutin kalau apakah bahasa Al-Quran itu bisa langsung gitu diterjemahkan segala macam lah. Ini menarik nih. Sebenarnya bisa dibilang, ini mohon maaf aja ya teman-teman kalau ada salah kata, bisa dibilang kitab apa ya, kitab agama lain deh dari Kristen, Injil. Enggak Injil dulu. Bible sekarang. Itu nggak bisa semata-mata langsung diterjemahkan ke bahasa tertentu gitu, ke bahasa yang sekarang kita pakai itu bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi itu tergantung konteksnya juga, mas, tergantung budaya sama sejarah. Misal ada suatu ayat di Bible lah gitu. Terus itu terkait hukum-hukum orang Kristen. Nah itu kan kalau kita langsung terjemahin kan nggak bisa. Kita lihat dulu nih latar belakangnya kenapa bisa ada gitu, kenapa bisa ada ayat Quran, ayat kitab di Bible nyebutin gini hukumnya. Ternyata itu hukum untuk zaman dulu sama hukum yang sekarang beda. Mungkin kalau di Quran itu kayak ada asbabun nuzul gitu. Terus kayak dan ternyata kalau mau tahu nih Gin, ada kitab khusus gitu bukan kitab khusus, kamus khusus buat nerjemahin dari masing-masing kitab sakral. Ada tuh kalau nggak salah namanya ensiklopedia, ini kalau di Kristen ya, ada kamus judulnya Ensiklopedia Injil Baru. Injil Baru tuh. Itu tuh kamus khusus yang dicetak sama yayasan lembaga lah, lembaga yayasan Kristen di Indonesia. Dan itu khusus buat nerjemahin aja. Terus kalau di Al-Quran kan ada kamus khususnya juga tuh. Apa ya? Lupa lagi. Pokoknya ada. Gitu kira-kira begitu. Jadi intinya nggak bisa semata-mata kitab manapun deh, jangankan kitab agama Islam gitu, yang bisa langsung diterjemahkan. Gitu, Gin. Jadi jujur berat nih kalau kita ngomongin Quran, ngomongin kitab-kitab sakral tuh berat gitu kira-kira. Ya, baik, bisa dipahami. Jadi intinya tuh tetap kembali lagi kepada konteksnya gitu ya. Konteks apa yang sedang dibicarakan. Gitu ya, Kaki Fatul Malik ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, aku mungkin nambahin dari penjelasan Akhi Malik terkait dengan perbedaan dan juga penerjemahan secara sempurna. Nah, tadi aku searching jumlah kosakata bahasa Arab itu ada 12 juta. Sedangkan jumlah kosakata ada di Jepang itu hanya 500.000. Bayangin, di mana misal sebuah Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Jadi mungkin nggak semua 12 juta kosakata itu ada di Al-Quran, tapi kan kebanyakan bahasa Arab itu kan juga dari maksudnya dari Al-Quran gitu. Jadi bayangin aja kalau misal 12 juta itu
dibandingin sama 500.000 kosakata Jepang. Itu kan tidak akan menimbulkan kesempurnaan dalam sebuah penerjemahan. Nah, solusinya itu gimana? Yaitu misal ada sebuah kosakata di bahasa Arab, itu gimana supaya mirip gitu, supaya mirip di bahasa Jepang gitu. Nah, itu sih mungkin Gina terkait dengan gimana fakta yang ada di lapangan terkait dengan penerjemahan secara sempurna itu mungkin nggak bisa, tapi mungkin mendekati sempurna itu yang diusahakan. Baik, terima kasih Teh Rizka. Berarti intinya tuh kalau kita ingin menikmati suatu karya sastra di bahasa asing atau kita ingin memahami suatu kitab secara lebih detail, seenggaknya kita harus menyelam terlebih dahulu ya ke bahasa tersebut. Oke, baik. Terima kasih Teh Rizka. Sama-sama Gina. Mungkin dari kelompok 3, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, saya ambil alih ya sebentar ya. Baik, Ustaz. Ya karena waktu nih. Ya. Ya, makanya itu nanti namanya dicari kesepadanan. Kesepadanan kata yang mendekati gitu. Kalau seperti itu. Dan kalau tidak ada, ya udah terjemahkan dengan terjemah bahasa ibunya. Seperti ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala hamin. Nah, itu dicari di mana-mana nggak ada itu bahiro, saibah, ham itu nggak ada di dalam bahasa manapun di dunia. Yang ada cuma di dalam bahasa Arab. Karena itu terjemahannya langsung saja bahiro, saibah, ham gitu. Karena tidak ada. Nah, cuma apa namanya nanti diberikan catatan kaki itu catatan kaki. Bahiro adalah unta yang berumur sekian tahun yang belum tumbuh giginya, yang belum hamil. Nah, itu kesepadanannya nggak ada gitu, ya udah diambil bahasa aslinya. Oke, pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada kelompok ini ya dengan sebuah pantun. Cakep, jangan lupa cakep. Tahu bulat 500-an. Cakep. Cakep. Digoreng dadakan bikin kenyang. Artinya, Presentasinya sangat berkesan. Mantap berisi juga nendang. Mantap ya. Ya, peran makna ya dalam penerjemahan ya. Dalam penerjemahan makna adalah inti ya yang harus dipertahankan. Tidak hanya memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, ya melainkan pesan itu harus sampai. Maksud dan nuansa tetap diterima oleh si pembaca. Jadi makna yang ada di dalam terjemahan itu adalah sebagai jembatan komunikasi ya. Nah, peran makna itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek kesetiaan terhadap pesan. Jadi bukan kesetiaan terhadap sang pacar ya, terhadap pesan. Penerjemah harus menjaga agar isi dan maksud penulis tidak berubah ya sampai ke pendengar atau ke pembaca. Maksud penulis asli apa nih gitu. Jangan sampai berubah sampai di pembaca. Jadi bukan hanya sekedar kata per kata, tetapi menjaga agar makna yang dimaksud penulis ya dalam bahasa sumber itu tetap
tersampaikan. Contoh, mamnu at-tadkhin dakhil al-mabna. Mamnu tadkhin dakhil al-mabna. Mamnu itu artinya dilarang, tadkhin artinya merokok, dakhil al-mabna. Dakhil artinya di dalam, mabna artinya apa mabna? Mabna kan artinya bangunan ya. Mabna itu artinya bangunan. Padahal maksud dari si penulis ya bukan mabna cuma bangunan gitu. Tetapi yang lebih tepat adalah gedung ya. Mamnu tadkhin dahilal mabna, dilarang berokok di dalam gedung ya. Itu apa namanya? Kesetiaan. Lalu yang kedua keterfahaman ya, faham ya. Agar pembaca bisa memahami tanpa hambatan. Contoh, ar-raja'u adamu wad'il qumamati huna. Ar-raja'u adamu wad'il qumamati huna. Kalau kita terjemahkan secara literal, secara kabus, terjemahannya ar-raja'u harap, adam tidak, wad'i menempatkan, al-qumamati sampah, huna di sini. Harap tidak menempatkan sampah di sini. Nah, ini apa namanya keterfahamannya menjadi rancu. Maka terjemahan yang lebih mudah adalah yaitu adam ar-raja adamu wad'il qumamati huna. Langsung saja kita terjemahkan. Jangan buang sampah di sini. Atau dilarang buang sampah di sini. Jadi keterfahaman mendekatkan kenyamanan buat si pembaca. Lalu yang ketiga penyesuaian konteks budaya. Nah, ini yang agak berat tadi tuh, sesuai dengan pertanyaan dari Gina tadi ya. Karena banyak sekali konteks-konteks budaya dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran. Karena itu menerjemah Al-Quran benar-benar nggak bisa plok-tiplok sama. Gitu. Karena ada beberapa konteks budaya yang tidak bisa diterapkan di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Arabnya begitu kaya dengan mufrodat-mufrodat ya, yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Begitu juga Indonesia, contoh Indonesia aja begini. Indonesia dengan bahasa Inggris. Contoh Indonesia dalam bahasa Inggris yang sering kita kenal, kalau di Indonesia itu padi itu belum diolah. Setelah diolah namanya jadi gabah. Setelah dikuliti namanya jadi beras. Ya, setelah berasnya dimasak setengah matang namanya aron. Setelah matang banget baru namanya nasi. Di dalam bahasa Inggris gak ada itu. Bahasa Inggris semuanya namanya rice. Sega. Nasi. Jadi referensi budaya bahasa asli, ya apalagi bahasa Arab itu sangat kaya. Jadi agak sulit kita menyampaikannya ke dalam konteks budaya kita yang sesuai. Disesuaikan saja semampunya, kalau nggak bisa ya
dengan kata asli, tapi dengan apa namanya, dengan bahasa asli Arabnya. Tapi kalau ada kesepadanan, ya pakai kesepadanan. Contohnya, fi Ramadan, ya, yajtami'u an-nasu litanawulil iftar ba'da adhanil maghrib. Di bulan Ramadan, orang-orang berkumpul untuk makan sahur setelah azan maghrib. Karena iftar itu kan artinya ini sarapan atau makan awal. Di bulan Ramadan itu makan awal sahur. Tapi masa makan sahur setelah azan maghrib? Kan makan sahur nanti sebelum subuh. Nah, makanya disesuaikan dengan konteks budaya kita. Tanawulil iftar, ya, kita terjemahkan dengan bukber, ya, buka, berbuka. Fi Ramadan yajtami'un nasu litanawulil iftar ba'da adzanil maghrib. Di bulan Ramadan orang-orang berkumpul untuk buka puasa setelah maghrib. Karena makan sahur itu secara arti literal, iya bisa. Tapi kontekstualnya nggak bisa. Kontekstualnya kan dia harus berbuka puasa, bukan sahur. Contoh lagi, laisa kullu man yadhaku sa'idan. Laisa, tidak. Kullu man, setiap orang. Yadhaku, yang tertawa. Sa'idan, bahagia. Laisa kullu man yadhaku sa'idan. Terjemah literalnya, terjemah kata-katanya, tidak semua orang yang tertawa itu bahagia. Tidak semua orang yang tertawa itu bahagia. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara literal itu kurang nyaman. Maka harus disesuaikan dengan konteks budaya kita. Bagaimana kira-kira terjemahannya? Laisa kullu man yadhaku sa'idan. Terjemahannya gimana? Yang sering kita dengar begini. Laisa kullu man yadhaku sa'idan, artinya tertawa belum tentu bahagia, gitu ya. Tertawa belum tentu bahagia. Tertawa belum tentu bahagia. Jadi itu penting sekali ya, apa namanya, mencari sepadanan ya yang sesuai. Nah, untuk Tertawa tapi menganalisis, terluka, Ustaz. ya, Iya, tadi artinya. tertawa belum tentu bahagia. Tertawa belum tentu bahagia. Nah, itu paling ini ya, paling level-level tinggi ya, karena dilihat konteks gramatikalnya, konteks pragmatismenya ya, konteks pragmatismenya ya, sesuai dengan pakai atau situasi dan kondisi gitu. Memang ada beberapa level ya, beberapa level. Makna itu beberapa level. Pertama makna literal atau makna leksikal, makna kamus, gitu.
Kemudian makna gramatikal, ya. Makna gramatikal memperhatikan nahu dan sorof. Ya. Kita menerjemahkan fiil madi ya pakai sudah gitu ya. Fiil mudhari sedang. Gitu. Itu mengacu kepada makna gramatikal. Kalau makna kontekstual ya naik lagi, makna yang ditentukan oleh konteks pemakaian. Misalkan kamu bilang, itu mahasiswa, kata-kata mahasiswi nih, kata mahasiswi, itu mahasiswa cool banget gitu. Cool di sini apa artinya cool? Apa? Cool. Keren. Keren. Bukan dingin ya. Bukan dingin ya. Bukan dingin. Karena dia lihat, waduh, ini mahasiswa ganteng nih. Lalu dibilang cool gitu. Lalu ada lagi nanti makna pragmatik. Ya. Makna pragmatik. Yaitu terkait maksud. Ya, maksud penutur. Ya. Kamu biasanya ngomong begini sama teman. Bisa minjem HP nggak? Gitu ya. Bisa minjem HP nggak? Itu kan artinya bukan minta jawaban bisa gitu. Enggak. Padahal maksudnya, bisa minjem HP nggak? Maksudnya apa? Kita mau minjem HP gitu. Saya misalkan datang ke rumah siapa? Ke rumah Askia. Saya datang ke rumah Askia. Lalu Askia menyuguhkan kopi, susu, ya, teh, buah-buahan gitu. Lalu setelah itu Saskia bilang, ayo Pak, jangan dilihatin aja gitu. Bilangnya jangan dilihatin. Jangan dilihatin. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Maksudnya suruh diminum atau dimakan gitu. Kan diminum, dimakan. Ada orang bilang kalau, ayo Pak, jangan dilihatin aja. Terus dijawab begini, gue liatin aja nggak boleh, apalagi gue makan. Ngeliatin aja nggak boleh, apalagi gue makan. Nah, ini namanya dia nggak ngerti makna pragmatis. Lalu ada juga yang bersifat makna-makna kultur, makna budaya. Seperti tadi itu. Bahiro, saibah, ham, itu. Kalau di dalam bahasa Inggris ada apa namanya? Thanksgiving, ya. Thanksgiving. Itu kan berkaitan sekali dengan kultur budaya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa. Jadi makna-makna itu berlevel-level. Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Ulangi nggak kompak. Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Jatuh di jalan, diambil tina. Artinya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Ke warung beli makanan. Cakep. Warungnya milik Bu Herman. Artinya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, segera diungkapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kelompok 3 dan yang memberikan pertanyaan. Terima kasih semua yang partisipasi. Kelompok berikutnya harus lebih keren, harus lebih bagus. Jadi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustaz. Iya, dia PJ. Syukron Ustaz.